Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasrobihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, Ibu Hajah Dewi Bik Nabiatul Fauziyah LCMA. Yang saya hormati teman-teman pemateri dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir gabung Zoom pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Regita Ayu Dwi Tama. Di sini saya sebagai moderator dan ada Syifa Kurnia sebagai penyaji. Ada Nur Aziza Syarifah sebagai pemateri. Ada Isti Mahfuza sebagai pemateri. Ada Oki Ahmad Rifai sebagai pemateri. Dan ada Tika Aprilia sebagai pemateri. Sebelumnya memasuki penjelasan, izinkan saya untuk men-share screen PowerPoint yang sudah kami buat. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang segala penyakit pasti ada obatnya. Silakan untuk teman-teman pemateri dimulai menjelaskan. Oke, yang pertama ada hadis riwayat Bukhari tentang segala penyakit pasti ada obatnya, yang bunyinya hadasana Muhammad ibnu Musanna, hadasana Abu Ahmad Zubairi, hadasana Umar ibnu Sa'id ibnu Abi Husain qala, hadasana Atha ibnu Abi Rabbah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma anzalallahu da'a illa anzalallahu sifa'a, rawahul Bukhari. Sekarang artinya ya, menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, Abu Ahmad Al-Jubairi menceritakan kepada kami Umar bin Said bin Abi Husain, dia berkata kepadaku, Atta bin Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5678. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan syarah hadis. Di dalam syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya riwayat Ahmad dari Anas, yang artinya sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, dia menciptakan juga obatnya. Maka berobatlah. Riwayat lain dari Usamah bin Syuraik, yang artinya berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain, kecuali kematian. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfu'kan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah. Dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah. Berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar dan obatnya.
Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah, namun sebagai manusia apabila ditimpa suatu penyakit, dia dituntut berusaha untuk sembuh diantaranya dengan cara berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal, namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwa, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak berlebihan. Wallahu a'lam. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Barangkali ada sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman pemateri. Selanjutnya dibuka sesi diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. 2 orang penanya. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi bareng-bareng mengenai tentang segala penyakit pasti ada obatnya gitu. Tapi nanti kalau buat teman-teman yang mau nanya boleh di-on-cam kamera dulu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman semua? Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kita buka diskusi saja? Atau ingin menambahkan mungkin? Dipersilahkan teman-teman. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya kita diskusi aja kali ya teman-teman. Ada yang tahu nggak gitu maksudnya arti dari materi yang kita bahas kali ini gitu. Mungkin itu tadi ada yang mau bertanya tapi belum di-unmute ya. Siapa tadi? Saya mau tanya. Iya, silakan, A. Ya, punten. Ini kan teman-teman dari pendidikan PAI ya. Nah, yang mau saya tanyakan ketika setiap penyakit itu ada obatnya, saya pengen tanya nih terkait pendidikan yang mungkin ke anak. Kayak misalkan seorang anak itu dalam belajarnya kurang tanggap, terus dia yang kurang dapat mencerna pendidikan lah seperti itu. Ya mungkin ada hadis Nabi atau mungkin apa ya? Ya seperti ya masukanlah mungkin dari Nabi atau dari ilmuwan-ilmuwan Muslim terutama untuk mengobati karakter anak dalam belajar seperti itu. Terima kasih. Terima kasih AA atas pertanyaannya. Mungkin AA perkenalan dulu kali AA dengan AA siapa gitu ya. Nama saya Imam Ghazali dari UIN Wali Songo Semarang. Itu. Terima kasih. Izin bertanya boleh? Iya, boleh A, sebutkan namanya. Iya. Saya Widat dari jurusan Psikologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang ingin ditanyakan ini, tadi kan sudah Jija kan menjelaskan tentang hadis yang ada kata marfu. Nah, kata marfu itu tuh apa gitu loh? Kata marfu itu apa maksudnya gitu? Nah, iya maksud kata dari marfu itu apa ya? Terima kasih. Terima kasih kembali Awidat untuk pertanyaannya. Untuk Pak Imam tadi pertanyaannya akan dijawab oleh Teh Isti ya, A. Untuk Pak Imam. Iya, hadir kok. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana supaya anak mudah memahami pelajaran ya? Iya, seperti itu kurang lebih. Allah mengajarkan kepada Rasulullah gitu, sebelum kita belajar gitu ya, kita harus berdoa dulu. Doanya kan yang biasa ini kan ya, Robbi zidni ilma warzuqni fatmah wa adjalni minas solihin gitu. Yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh.
Nah, sebelum belajar juga kita harus tahu adab-adab yang belajar juga gitu. Yang pertama itu kita niatnya itu harus mencari niatnya itu karena Allah gitu, bukan semata-mata karena yang lain gitu kan. Terus yang kedua, kita harus konsisten gitu, harus perhatiin gitu kalau guru ngajar, kita harus perhatiin, kita dengerin gitu. Kalau perlu dicatat biar nanti kita nggak bakal lupa gitu. Kalau misalnya bisa diulang-ulang gitu intinya mah ya. Terus yang ketiga itu tidak main-main pokoknya. Kalau dari belajar itu kalau bisa kita main-main, nanti ilmunya nggak dapet gitu. Gimana, Imam? Mau izin menambahkan, Imam boleh? Iya teh, silakan aja nggak apa-apa. Iya, kalau dosen saya pernah bilang, menurut Syekh Azhari dalam kitabnya yang Ta'lim Muta'alim itu, dia pernah bilang kalau Imam Syafi'i itu pernah berkata bahwa orang kalau kita mau menuntut ilmu itu yang pertama kita harus jauh dari maksiat terlebih dahulu. Karena kenapa kita sulit untuk menangkap ilmu itu, karena yang pertama kita kadang tidak, tanpa kita sadari, kita tuh dengan cara kita belajar kadang misalnya minjam barang orang tanpa bilang, itu kan sama dengan kita berbuat maksiat ya. Kadang dengan hal tersebut menurut Imam Syafi'i itu bisa menghambat kita untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh para pengajarnya gitu lah. Mungkin kalau hadisnya itu syair ya, bukan hadis, lebih ke syair itu kayak Pak Arsyadani ila tarki ma asyid. Nah, terus dari sini dalam syairnya artinya sang guru menasihati bahwa Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Jadi yang pertama itu untuk kita bisa menyerapkan mungkin hal tersebut gitu. Jadi tinggalkanlah misalnya sifat-sifat tercela supaya kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para pendidik. Bisa dipahami ya, Imam? Iya. Maaf nih ya, ada biasa. Soalnya rame di rumah. Mungkin kalau yang saya maksud tanyakan tadi itu, kalau astagfirullah. Misalkan lebih ke ini, kayak misal yang apa ya, anak-anak berkebutuhan khusus gitu, maaf ya, seperti itu. Ataukah apakah ada terapi dalam Islam dalam pengajarannya seperti itu? Ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman? Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Baik. Izin menjawab dari pertanyaan Awidat. Gimana Awidat? Ya teh. Teh Jija ya teh, lanjut teh. Jadi di sini tadi pertanyaannya kan tentang ini ya, marfu. Jadi arti marfu itu hadis yang disandarkan, hadis yang khusus disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan beliau. Nah, hadis marfu ini memiliki kedudukan tinggi gitu. Nah, dari hadis ini disandarkan baik dari sahabat, tabi'in atau yang lain. Bagaimana, Awidat? Kalau marfu itu bisa disandingkan dengan mutawatir nggak? Marfu disandingkan dengan mutawatir. Tes masuk. Imam dipersilahkan. Baik, mungkin saya coba memberikan tanggapan terkait pertanyaan pertanyaannya dari Mas Widat terkait hadis marfu itu masuknya ke mana gitu ya, dari mutawatir atau kemana gitu. Jadi sebelumnya hadis itu terbagi dalam dua kategori, itu ada kualitas dan kuantitas. Nah, hadis yang masuknya dalam tingkatan kualitas itu ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sedangkan untuk hadis dari segi kuantitasnya itu ada di mutawatir, ahad, dan masyhur. Nah, mungkin yang jadi pertanyaannya Mas Widat juga, hadis marfu itu dia hanya sebatas pengertian bahwa hadis itu segala yang bersandar kepada Nabi, atau dia juga masuk kepada bagian lain dari ilmu hadis. Mungkin seperti itu.
Terima kasih. Atau mungkin masuk lagi ya. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Teteh Jija, ada 3 pengertian hadis, yang masing-masing hadis itu marfu itu lebih kepada Nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Terus hadis mauquf itu kepada sahabat, dan hadis mukti ya terakhir itu kalau nggak salah, itu bersandarnya kepada kepada para tabiin. Nah, jadi hadis marfu dan hadis mutawatir itu beda beda level lah gitu. Nah, jadi yang satu ini mutawatir ini masuknya ke kualitas, sedangkan hadis marfu ini dia masuknya ke tingkatan yang hadis ini tuh riwayatnya dari siapa atau sampainya kemana. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Imam. Izin bertanya lagi boleh nggak? Menanggapi deh. Boleh, silakan. Tadi kan udah jelasin kan ya yang oleh Imam yang tentang hadis itu. Terus kedudukan dari marfu itu gimana ya, kan tadi katanya di kualitas juga nggak ada, di kuantitas juga nggak ada. Apakah marfu itu hanya sekedar istilah aja atau gimana gitu? Terima kasih. Gimana? Saya boleh langsung menanggapi? Boleh, Imam, silahkan. Oke, jadi untuk pertanyaan Mas Widat, jadi si marfu itu adanya di mana? Dia itu masuknya hanya ke pengertian dari hadis. Jadi kan kalau yang kita tahu bahwa umumnya hadis adalah sesuatu yang bersandar kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Nah, tapi dalam ulumul hadis barangkali juga ada, itu ada yang dikenal biasanya asar. Asar itu perkataan sahabat. Kalau saya tidak salah ya, nanti mungkin ada yang bisa membenarkan itu. Nah, jadi si hadis marfu ini, yaitu jadi biar hadis ini pengertiannya valid, dia tuh disebutnya hadis marfu seperti itu loh. Jadi hadis yang standarnya itu sampai ke Nabi gitu. Jadi kayak misalkan riwayat terakhirnya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Bukhari dan Muslim ini dari gurunya ke gurunya sampai ke Nabi. Nah, sedangkan ada lagi pengelompokannya itu hadis mauquf. Yang hadis mauquf itu cuma sampai ke sahabat. Nah, jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim ke gurunya cuma sampai sahabat. Nah, di sahabat itu putus rantai hadisnya, sanad hadisnya. Dan yang terakhir itu hadis maktu itu cuma sampai ke tabiin. Seperti itu Mas Widat. Terima kasih Imam. Terima kasih Imam. Untuk Kak Imam tadi pertanyaannya boleh diulang lagi nggak? Kalau ini yang apa? Ada enggak hadis atau apa tuh dalam Islam terkait pendidikan kepada anak yang berkebutuhan khusus? Kurang lebihnya seperti itu. Karena kan yang kita tahu juga bahwa anak berkebutuhan khusus itu kan adalah salah satu penyakit ya. Mohon maaf gitu. Imam mau jawab pertanyaannya tadi. Kan ada nggak sih hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang anak yang berkebutuhan khusus? Imam? Hadir. Ya dah, langsung aja. Nah, ini tuh ada di Quran Surat An-Nur ayat 61 yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri, maka bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri ataupun di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki,
di rumah saudara bapakmu yang perempuan. Tidak ada juga halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu masuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Nah, maksud dari ayat tersebut itu bahwasanya orang yang memiliki keterbatasan, orang yang termaksud anak berkebutuhan khusus itu jelas memiliki hak yang sama dengan orang normal. Nah, oleh karena itu kita nih sebagai sesama muslim wajib menyamaratakannya gitu. Jadi jangan kayak karena dia anak berkebutuhan khusus tuh malah kita menyepelekan gitu loh. Ya mungkin memang mereka punya keterbatasan, tapi tidak boleh menjudge mereka gitu. Nah, karena pada ayat tersebut juga sudah dijelaskan secara detail bagaimana kita memperlakukan orang yang berkebutuhan khusus selayaknya sama seperti orang normal pada umumnya. Bukan hanya dalam hal makan, namun dalam kehidupan kita juga sehari-hari. Kurang lebihnya seperti itu, Imam. Apakah jawabannya sudah bisa diterima atau masih belum, Imam? Baik, saya terima. Izin menambahkan ya, Imam, selain dari penjelasannya Teri Gita, ada juga dari dalil Al-Quran tentang anak berkebutuhan khusus yang terdapat dalam Quran Surah Abasa ayat 1-10. Nah, jadi sebab turunnya ayat tersebut ketika Rasulullah mengerutkan mukanya dan memalingkan diri dari seorang buta yang datang kepadanya dan memotong pembicaraannya. Nah, berkenaan dengan sikap Nabi tersebut, Allah menurunkan ayat ini yang isinya menegur Nabi yang tidak melayani orang fakir dan buta, sewaktu Nabi melayani orang-orang yang terkemuka dan kaya raya. Nah, hal ini seperti yang sudah dijelaskan Teri Gita, bahwa harusnya kita sebagai manusia ya, tidak boleh menjudge orang gitu. Tidak boleh membeda-bedakan mana yang mungkin baik fisiknya atau yang tidak gitu. Setidaknya kita di mata Allah pun sama derajatnya, maupun derajat maupun itu fisik gitu. Mungkin segitu sih ya, Imam. Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Iya, terima kasih Teh Jija. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman? Atau tadi mungkin ada Abayu ya yang nanya di kolom chat? Kayaknya Abayu udah nggak join lagi, Re. Udah nggak ada ya? Teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah dicukupkan saja diskusinya? Bagaimana Imam, Ajaka? Tadi yang pertanyaan dari yang mana gimana, yang tadi pertanyaan Bayu, udah belum? Bayunya ada, Ini mau dijawab. Pertanyaan Bayu yang apa? Ada kan hadis nabinya kan kalau apa setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, tapi kan HIV sampai sekarang tuh belum ditemukan. Nah, itu kira-kira gimana gitu? Soalnya itu kan kalau misalnya nanti orang yang punya pikiran singkat mereka kan, wah ini hadis nabinya palsu nih gitu. Kira-kira gimana meresponnya gitu? Izin menjawab ya. Kalau misalnya belum ditemukan bukan berarti itu dia nggak ada obatnya gitu. Karena kan belum ditemukan ya, bukan yang nggak ada obatnya. Oh iya ya. Jadi nunggu perkembangan zaman aja gitu ya, biar nanti obatnya bisa ketemu gitu dari hasil riset-riset. Ya. Amin ya Allah. Sebenarnya kalau setahu pengetahuan saya HIV itu ada obatnya ya teman-teman. Jadi kayak ada dosisnya antara dia 6 bulan sekali atau setahun sekali. Jadi sebenarnya bukan menghilangkan HIV-nya, cuman obatnya tuh lebih ke apa?
meredakan si virus HIV-nya ini supaya dia tidak menyebar ke yang lain. Jadi kadang ada dosisnya yang dia minum sekali sehari atau dalam 6 jam sekali, dia jadi sehari itu bisa 2 kali minum obat HIV-nya. Itu sih kalau yang saya tahu tentang HIV dari KPAD ya teman-teman. Oh iya, terima kasih Mbak. Nanti saya sampaikan ke Bayu itu. Mungkin teteh moderator kalau udah nggak ada yang ditanyakan bisa kita akhiri kali ya diskusi kali ini ya. Kita lanjut mungkin minggu depan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join di sore hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah join, sudah bertanya, sudah memberikan pendapatnya. Karena diskusi sore hari ini lumayan bagus banget pertanyaannya. Dan untuk teman-teman, sebelum diakhiri, saya boleh minta untuk on cam terlebih dahulu mungkin untuk sesi dokumentasi saja. Bagaimana teman-teman? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah. Terima kasih untuk semua teman. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang udah join. Terima kasih banyak karena pertanyaannya cukup bagus banget. Kurang lebihnya saya selaku moderator mewakili teman-teman semua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya. Mantap. Ya.